Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 12 bab sifat kualitatif larutan. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang tekanan osmotik larutan. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tekanan osmotik darah manusia pada 30 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berapa gram NaCl harus dilarutkan ke dalam 1 liter larutan sehingga pada 37 derajat Celcius isotonik dengan darah manusia. Di sini diberikan data ARNA 23 dan Cl 35,5. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Kembali pada soal, jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita harus pahami dulu soal yang ada, kita harus cerna dulu soal yang ada, kita bisa cerna atau kita klasifikasikan data-data yang ada. Pada soal ini, dia berbicara tentang tekanan osmotik, yang kebetulan di situ adalah tekanan osmotik pada darah manusia. Jika kita definisikan, tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmosis antara suatu larutan dengan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Atau dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan terjadinya proses osmosis, yaitu proses perpindahan dari suatu molekul pelarut yang melewati membran semi-permeabel karena adanya perbedaan konsentrasi, di mana mereka berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih pekat atau lebih tinggi. Kondisi-kondisi tekanan osmotik ini mempunyai pengaruh yang cukup tinggi untuk sel-sel tubuh manusia. Nah, mungkin kita akan bahas aplikasi dari tekanan osmotik dalam tubuh manusia pada video lainnya. Nah, kembali pada soal di sini, diketahui bahwa tekanan osmotik darah manusia ini pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Di sini ditanyakan berapa gram NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 1 liter larutan sehingga pada suhu 37 derajat Celcius tersebut isotonik dengan darah manusia. Nah, kalau tadi kita bicara tekanan osmotik, nah sekarang kita lanjut ke isotonik. Dalam pembahasan tekanan osmotik ini ada 3 istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu isotonik. Nah, isotonik itu adalah ketika nilai tekanan osmotik, nah ini kalau kita tuliskan lambangnya P di sini, adalah bernilai sama. Jadi kalau ini ditanyakan berapa gram NaCl dalam 1 liter larutan agar dia isotonik dengan darah manusia, artinya nilai tekanan osmotik dari garam NaCl ini adalah sama dengan nilai tekanan osmotik dari darah manusia. Nah, itu maknanya sama. Yang kedua, ada istilah hipotonik. Nah, ini kita garis bawah hipo. Hipo ini adalah ketika nilai tekanan osmotiknya atau P ini lebih rendah dari yang diperbandingkan. Jadi misalkan agar larutan NaCl ini hipotonik, artinya dia nilai tekanan osmotiknya harus di bawah nilai tekanan osmotik darah manusia, misalkan seperti itu. Yang ketiga yaitu hipertonik. Nah, ini hiper ini jelas artinya nilai tekanan
osmotiknya atau pi itu lebih tinggi. Artinya gini, contohnya jika larutan NaCl yang akan kita buat ingin dibuat hipertonik daripada tekanan osmotik dalam manusia, artinya nilai tekanan osmotik NaCl adalah lebih besar daripada nilai tekanan osmotik darah manusia. Nah, kalau di soal ini diminta isotonik, nah berarti adalah nilainya sama, nilai tekanan osmotiknya adalah sama. Berarti bisa kita tuliskan di sini pi dari darah manusia adalah sama dengan pi dari larutan yang dibuat dari apa? Garam, yaitu NaCl. Nah, dari penjelasan ini kita sudah punya satu kunci, yaitu nilai tekanan osmotiknya adalah bernilai sama. Nah, selanjutnya kita bisa masuk atau mulai mengerjakan soal ya. Yang pertama, jangan lupa biasakan dulu kita tulis diketahui. Diketahui tadi apa saja? Bahwa suhu itu suhu T sama dengan 37 derajat Celcius. Nah, T ini harus kita ubah menjadi Kelvin sehingga menjadi 273 plus 37 sama dengan 310 Kelvin. Selanjutnya diketahui tekanan osmotik darah manusia adalah 7,7 atm dan volume larutan adalah 1 liter. Yang ditanya ini adalah massa NaCl, sehingga jawab. Nah, bagaimana untuk menjawab ini? Karena tadi sudah jelas bicara tentang tekanan osmotik, maka kita harus ingat rumus tekanan osmotik. Rumus tekanan osmotik itu adalah P sama dengan konsentrasi kali R kali T. Ini untuk larutan non-elektrolit, atau P sama dengan M kali R kali T kali I untuk larutan elektrolit. Nah, kita lihat di sini untuk mengetahui larutan elektrolit dan non elektrolit, kita lihat zat larutnya. Zat larutnya apa? NaCl. NaCl ini adalah garam. Kalau garam dia pasti terionisasi. Kalau terionisasi berarti dia elektrolit. Nah, ingat, kalau terionisasi berarti dia ada ion-ion. Nah, kalau ada ion-ion maka dia akan menambah partikel. Kita ingat-ingat kembali pada pembahasan sifat koligatif, bahwa sifat koligatif itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Artinya apa? Semakin banyak partikel zat terlarutnya, maka konsentrasinya akan berubah. Itulah kenapa pada larutan-larutan yang dapat terionisasi, nilai sifat koligatifnya jauh lebih tinggi daripada nilai sifat koligatif dari larutan non-elektrolit, karena ada pengaruh dari penambahan ion-ion ini. Nah, pengaruh penambahan ion-ion ini dituliskan dalam bentuk faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini apa ini? Ini. Dimana I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfa ini adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Karena kita sudah mengetahui bahwa NaCl itu adalah elektrolit, maka kita pakai rumus yang kedua. Selanjutnya, nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi kita sudah mengetahui rumus yang akan kita pakai, yaitu P sama dengan M kali R kali T kali I.
Nah, yang di soal yang ditanyakan adalah massa NaCl berapa yang harus ditambahkan agar nilai PNaCl sama dengan pi darah. Nah, ini yang tadi disebut isotonik. Nah, ini kan tadi yang ditanyakan, berapa massa NaCl yang harus ditambahkan agar PNaCl sama dengan pi darah. Nah, dari mana kita dapat mengetahui massa? Massa ini dapat kita ketahui dari nilai M. M ini adalah molaritas, di mana M sama dengan mol per volume pelarut atau volume larutan. Nah, setelah kita ketemu M, maka kita bisa cari massanya lewat mol. Mol ini adalah massa dibagi mR. Nah, ingat saya pakai mR karena dia adalah molekul, yaitu NaCl. Nah, sehingga bisa ketemu sini massa dari NaCl. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui molaritas dari NaCl? Ya, kita manfaatkan ini. S, dimana kita punya pi darah diharapkan sebanding dengan pi NaCl. Pi darah itu tadi ketemunya 7,7 atm. Pi NaCl M kali R kali T kali I. Sebelum masuk ke situ ada pengaruh I. Nah, I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N-nya ini apa? N-nya adalah jumlah ion. Gimana caranya nyari jumlah ion? Kita ionisasi aja. NaCl kalau terionisasi akan menjadi Na plus ion Cl min. Berarti ada berapa ionnya? 1, 2. Berarti di sini ada 2 ion. Sehingga I sama dengan 1 plus 2 min 1 kali alfa. Nah, NaCl ini adalah garam kuat, artinya dia akan terionisasi sempurna. Untuk terionisasi sempurna, maka nilai derajat ionisasinya pasti sama dengan 1. Jadi semua garam, khususnya yang punya ikatan ionik, garam-garam biner seperti ini, akan terionisasi sempurna sehingga nilai alfanya adalah 1. Sehingga nilai faktor Van Hoff-nya adalah 1 plus 2 min 1 kali 1, 1. Berarti sama dengan 2. Jadi faktor Van Hoff-nya di sini untuk NaCl adalah 2. Next, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal masukkan tadi 7,7 atm sama dengan M kali R kali T kali 2. Nah, R ini adalah tetapan 0,08205. T-nya tadi 310 Kelvin. Berarti tinggal masukkan 7,7 atm sama dengan M kali 0,08205 kali 310 kali 2. Berarti 7,7 atm sama dengan M. Ini tinggal dikalikan semua. Ini hasilnya adalah 50,871 sehingga M sama dengan 7,7 atm dibagi 50,871. Ini lupa satuannya ya. Ini satuannya adalah liter atm per mol Kelvin, sedangkan ini Kelvin. Ini kita coret sehingga ini jadi liter atm per mol. Maka ini liter atm per mol. ATM-nya tinggal coret. Sehingga molaritasnya adalah sama dengan 0,1514 mol per liter. Nah, kalau sudah ketemu molaritas, maka kita tinggal konversi saja. Molaritas sama dengan mol per liter. Ketemu 0,1514 mol per liter sama dengan mol dibagi tadi volume larutannya berapa? 1 liter. Maka ini kali ini. Sehingga molnya ketemu 0,1514 mol. Jadi NaCl
yang harus dilarutkan ke dalam 1 liter larutan tadi adalah sebanyak 0,1514 mol. Sekarang kita konversi saja menjadi massa. Jadi berapa massanya? Jadi molnya saya tulis ulang dulu, 0,1514 mol. Ini kita konversi jadi massa. Gimana? Mol sama dengan massa per mr. Berarti di sini 0,1514 mol sama dengan massa NaCl dibagi mr NaCl. Nah, kita hitung dulu. mr NaCl sama dengan ArNa ditambah ArCl. Na tadi berapa? 23. Cl-nya 35,5. Hasilnya adalah 58,5. Berarti ini dibagi 58,5. Sehingga ini tinggal dikalikan. Berarti massa NaCl sama dengan 0,1514 mol kali 58,5. Sehingga massa NaCl sama dengan 8,855 gram. Jadi massa NaCl yang harus ditambahkan ke dalam 1 liter larutan agar tekanan osmotik dari larutan tersebut adalah sama dengan tekanan osmotik darah manusia, yaitu sebesar 7,7 atm, itu adalah 8,855. Jadi teman-teman nanti tinggal timbang saja, ini 8,855 gram NaCl untuk dilarutkan ke dalam larutan 1 liter. Oke, sampai sini pembahasannya bagaimana? Mudah kan? Nah, jika dari pembahasan ini masih ada langkah-langkah atau hal-hal yang belum dipahami atau dimengerti, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusikan sampai paham. Oke, demikian pembahasan dari soal tersebut. Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan lainnya di Bahas Soal Channel.